Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kembali berjumpa lagi bersama saya ya. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan melakukan meta-analisis studi-studi case control ya. Nah, jadi di sini akan kita coba praktekkan nanti ya, bagaimana prosedur atau tahapan untuk melakukan meta-analisis dari studi-studi case control ya. Jadi selain di bidang epidemiologi, studi case control ini biasa juga kita temukan di penelitian-penelitian kesehatan ya, seperti itu. Nah, langsung saja teman-teman ya, sebagai contoh ya, misalkan di sini ya, ada studi meta-analisis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko merokok ya terhadap gejala yang dialami penderita COVID-19 ya. Nah, jadi gejalanya nanti itu akan dibagi menjadi dua kategori ya, gejala berat dan ringan gitu ya. Nah, dalam hal ini tentunya peneliti telah mengumpulkan beberapa studi case control ya, dan dari studi-studi atau penelitian-penelitian case control tersebut diperoleh data sebagai berikut ya, seperti yang ada pada tabel ini ya. Nah, di sini sudah berhasil terkumpul ada 9 ya, 9 studi ya. Nah, dari 9 studi ini ya, studi kedua ya, untuk kelompok yang merokok itu yang mengalami gejala berat itu ada 5, kemudian gejala ringan itu 91, sehingga total atau jumlahnya itu ada 96 ya. Kemudian yang tidak merokok yang mengalami gejala berat ada 452, kemudian gejala ringan 6.614, sehingga jumlahnya itu 7.066. Total sampel ya yang diperoleh dari CDC COVID-19 Response Team yang nomor 2 ya, itu sebanyak 7.162 dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau nanti teman-teman sudah berhasil ya mengumpulkan data kuantitatif seperti ini ya, nanti ini tinggal kita eksekusi atau kita analisis menggunakan software ya. Oke, langsung saja kita praktekkan ya bagaimana data ini kita analisis nanti untuk menjawab pertanyaan penelitian pada contoh kasus kita ini ya. Agar bisa data tadi ya kita eksekusi menggunakan software OpenMe, tentunya kita harus merubah dulu ya format data tadi seperti ini ya. Jadi data tadi kita buat dulu di Microsoft Excel ya gitu ya. Nah, formatnya kurang lebih seperti ini nanti teman-teman ya. Jadi dibuat seperti ini, kemudian ada kolom untuk ini ya, nama studinya ya, studi 1 sampai studi 9. Nah, kemudian ini data untuk masing-masing kelompok tadi ya. Jadi NA ini mengindikasikan atau menunjukkan kelompok merokok ya dengan gejala berat ya. Kemudian NB ini kelompok merokok dengan gejala ringan. Kemudian NT1 ini berarti jumlah ya dari NA ditambah NB ya. Kemudian NC ini menunjukkan kelompok tidak merokok dengan gejala berat. ND ini kelompok merokok dengan gejala ringan. NT2 ini jumlah ya. Jumlah dari NC ditambah dengan ND. Kemudian N ini merupakan total sampel ya. Yang terlibat di dalam masing-masing studi gitu ya. Jadi dalam hal ini tadi ya, karena kita punya dua kelompok besar ya, kelompok perokok dan kelompok tidak merokok, NA ini merupakan kelompok merokok dengan gejala berat, NB kelompok merokok dengan gejala ringan, NC kelompok tidak merokok dengan gejala berat, dan ND kelompok tidak merokok dengan gejala ringan ya. Nah, kemudian kalau datanya sudah seperti ini, jangan lupa kita save as ya dalam format CSV ya. Ini ya, kita pilih yang ini ya, CSV, delimited ya. Nah, kemudian nanti tinggal di save ya. Nah, ini kebetulan saya sudah menge-save datanya sehingga tidak perlu lagi saya save ulang ya. Saya cancel saja.
Oke. Nah, selanjutnya kita langsung saja buka aplikasi atau software OpenMe-nya ya. Kebetulan ini di laptop saya sudah saya buka ya aplikasinya ya. Nah, kalau data kita tadi sudah siap ya, langkah selanjutnya kita tinggal ke aplikasi OpenMe ya. Seperti biasa, setelah lembar kerja OpenMe terbuka ya, kita tinggal impor ya data kita tadi melalui menu file, kemudian impor CSV, kemudian kita pilih select CSV file. Nanti kita cari ya folder penyimpanan data kita tadi di mana ya. Misalnya di sini ya, kalau data saya tadi, nah ini datanya, kemudian tinggal diklik, lalu klik open. Nah, muncul previewnya. Kalau sudah sesuai, tinggal klik OK. Nah, datanya sudah berhasil terbaca. Seperti biasa, untuk kolom pertama, ini akan kita tetapkan sebagai ID ya. Diklik dulu bagian judulnya ya. Kemudian klik kanan, lalu pilih Mark as Study ID kolom ya. Diklik. Nah, kemudian kolom NA, NB, NT1, dan seterusnya, ini akan kita rubah formatnya menjadi count ya. Karena dia berupa bilangan bulat ya. Caranya ya, diklik pada headernya atau judulnya, klik kanan, pilih change format, kita pilih yang count ya. Hal yang sama kita lakukan pada kolom NB ya, kolom NT1, NC, kemudian ND, NT2, dan terakhir kolom N ya. Oke. Langkah selanjutnya kita tinggal menghitung efek size dari masing-masing studi ya. Caranya teman-teman bisa klik menu efek size, kemudian pilih calculate effect size ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dalam hal ini untuk studi-studi case control kita akan memilih data type-nya yang kedua ya. 2x2 kontingensi tabel ya. Silakan klik pada lingkaran ini ya, lingkarannya. Kemudian nanti akan muncul pilihan effect size. Nanti teman-teman pilih yang paling atas, log odds ratio. Kita klik. Kemudian klik next. Nah, berikutnya kita akan menginputkan data kuantitatif ya, data pada kolom NA, NB, NC, dan ND ke bagian ini ya. Nah, untuk treatment ini akan kita gunakan menginputkan data kelompok perokok ya. Kontrolnya ini kelompok yang tidak merokok ya. Jadi respon ini nanti kita gunakan untuk kelompok yang gejala berat. No respon ini berarti kelompok yang gejala ringan ya. Sehingga untuk di sini ya, yang bagian treatment respon ini kita pilih NA. Ini artinya untuk kelompok perokok dengan gejala berat, sehingga di bagian bawahnya ya, yang no respon ini berarti kita pilih yang NB ya, kelompok perokok dengan gejala ringan. Nah, kemudian pada bagian kontrol, responnya kita pilih NC ya, kelompok tidak merokok dengan gejala berat. Kemudian pada bagian no respon kita pilih ND ya, kelompok tidak merokok dengan gejala ringan. Lalu selanjutnya kita klik finish. Nah, nanti akan muncul dua variabel baru ya, learnOR dan var_learnOR ya. Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya, ini kok nilainya negatif ya? Jadi di sini ya, nilai ini bukan nilai odds ratio, tetapi ini merupakan nilai odds ratio yang sudah ditransformasi ke dalam distribusi normal gitu ya, sehingga ada yang positif dan negatif. Sehingga di sini di labelnya ini dia menggunakan learnOR ya, bukan OR yang biasa gitu ya. Ini sudah ditransformasi ke distribusi normal ya. Tapi nggak perlu khawatir ya. Nanti di bagian hasil penghitungan efek agregatnya atau summary efeknya, dia nanti akan menggunakan metrik odds ratio aslinya gitu. Kemudian di sebelah kanannya ini menunjukkan varians ya dari nilai learn
odds ratio untuk masing-masing studi ya. Nah, langkah selanjutnya ya kita akan menghitung ya berapa efek agregat ya dari ke-9 studi ini atau summary efeknya berapa gitu ya. Nah, kita tinggal klik menu analyze, analisis ya bukan analyze ya. Kemudian kita pilih meta analisis, kita pilih yang standar meta analisis. Nah, ini kita biarkan saja seperti di awal tadi ya, data type-nya 2x2 contingency tabel, kemudian efek size-nya log odds ratio. Tinggal klik next ya. Ini biarkan saja seperti ini ya, dia sudah terisi otomatis, tidak perlu diotak-atik. Kita tinggal klik next. Nah, kemudian di sini kita diminta memilih apakah semua studi akan dilibatkan atau akan memilih beberapa studi saja. Nah, kalau kita ingin melibatkan semua studi, kita tinggal klik select all. Sehingga nanti semua studi ini akan tercentang ya. Lalu klik next. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Untuk metodenya ya, di sini ada 3 pilihan ya. Kita pilih misalnya yang bagian atas saja ya, binary random effect ya. Dimana random effect ini mengasumsikan bahwa sampel ya dari masing-masing studi ini kita anggap berasal dari populasi yang berbeda ya. Sehingga lebih tepat jika kita menggunakan binary random effect. Kemudian untuk random effect model metodenya, misalkan kita pilih Darcy-Moynihan layer ya. Kemudian kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% ya. Atau kita menggunakan nilai signifikansinya nanti 5% ya. Kemudian di sini ada pengaturan ya. Digit angka di belakang komanya mau berapa ya. Defaultnya 3, kita biarkan saja ya. Nah, nanti jangan lupa ya, kita klik menu forest plot ya. Nah, ini kita gunakan untuk menyimpan ya forest plot dari hasil meta analisis kita. Nah, nanti kita klik bagian ini ya, yang ada titik 3 ini, diklik. Kita cari folder untuk nanti meletakkan forest plotnya disimpan di mana. Misalkan saya pilih folder ini ya. Nah, kemudian jangan lupa nanti forest plotnya mau diberi nama apa ya. Kita ketikkan pada bagian file name, misalnya nanti saya beri nama forest plot odds ratio. Oke, kalau sudah tinggal klik save ya. Nah ini sudah ada informasi ya. Foldernya nanti berada di mana ya untuk penyimpanan forest plot kita. Berikutnya tinggal klik next. Nanti muncul summary ya dari proses analisisnya. Ini bisa kita lewati saja. Kita tinggal klik finish. Nah, hasilnya muncul ya. Nah, di sini kita tinggal menginterpretasikan ya hasil dari meta analisis untuk studi-studi yang sudah kita kumpulkan ya. Misalnya untuk bagian weight ini menunjukkan bobot ya. Kita bisa melihat ya dari 9 studi yang kita meta analisiskan, studi mana yang memiliki kontribusi atau bobot paling tinggi ya. Jadi untuk studi pertama ya, studi CDC COVID-19 Response Teams ya. Ini bobotnya 16,246% ya. Atau menyumbang 16,246% ya terhadap hasil meta analisis kita ya. Kemudian disusul studi Guan et al yang nomor 2 ya sebesar 15,676% ya. Dan seterusnya ya, nanti bisa kita ceritakan secara lengkap pada laporan penelitian kita. Nah, kemudian di sini bagian binary random effect model. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan metrik odds ratio ya. Nah, jadi ini nilai estimate ini merupakan nilai odds ratio gabungan atau sering juga kita sebut sebagai efek agregat ya dari studi-studi yang kita meta analisiskan ya. Diperolehlah di sini odds ratio gabungannya itu sebesar 1,715,
Kemudian kalau kita lihat nilai p-value-nya signifikan ya, karena kurang dari 0,05, berarti di sini kita bisa mengatakan ya, atau bisa menginterpretasikan bahwa efek agregat ya, yang kita peroleh atau nilai odds rasio gabungannya ini signifikan ya. Jadi kalau kita kembalikan ke konteks atau contoh kasus kita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang merokok itu memiliki risiko 1,715 kali ya mendapatkan atau memperoleh gejala berat dibandingkan dengan orang yang tidak merokok ya. Dengan kata lain, bagi orang-orang yang merokok, peluang atau risiko dia memperoleh gejala berat ketika terkena COVID-19 itu lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak merokok ya. Jadi risikonya itu 1,715 kali ya dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Nah, kemudian ini untuk forest plot-nya ya, hasilnya seperti ini. Jadi kalau di forest plot ini, di bagian estimate ini yang dilaporkan metriknya menggunakan odds ratio ya, bukan learn odds ratio ya. Sehingga di sini kita tidak menemukan lagi ada yang tandanya negatif ya. Nah, karena ini terlalu kecil ya, agar bisa memunculkan hasil yang lebih besar, kita bisa buka datanya atau forest plot-nya pada folder tempat kita menyimpan tadi ya. Ini ya. Ini kan yang sudah saya simpan di folder ini tadi. Tinggal kita buka saja ya. Nah, ini nanti bisa langsung di-insert atau di-copy paste di laporan penelitian kita ya. Di sini kelihatan ya, mana yang odds rasionya paling tinggi, yaitu studinya Guan et al. 1 ya. Ini odds rasionya paling tinggi ya. Kemudian disusul oleh studi yang nomor 1 ya. Kemudian 1,715 ini merupakan efek agregatnya atau odds rasio gabungannya, yang mana ini tadi menunjukkan bahwa orang yang merokok itu memiliki risiko 1,715 kali memiliki gejala berat ketika dia terserang COVID-19 dibandingkan dengan orang yang tidak merokok ya. Kemudian ini forest plot-nya ya, terlihat ya. Ini posisi efek gabungannya, kemudian yang tertinggi ini ya, studinya Guan et al. Yang nomor 1, kemudian yang terendah ini ya. Nah, jadi nanti tinggal diceritakan pada laporan penelitian kita. Nah, barangkali teman-teman itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan nanti teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like-nya ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Bye.